Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dharma Laksmi. Saya guru matematika di SMK Negeri 2 Sukawati. Saya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2021. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi peluang kejadian saling lepas. Berikut videonya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Doa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mega sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Sama, Bu. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan cek absensi kalian terlebih dahulu ya. Tadi Ibu sudah suruh kalian untuk mengisi link absensi di Google Classroom ya, lewat form. Apakah sudah semua mengisi? Sudah, Bu. Ibu cek dulu ya. Kita cek, ya sudah semua ya. Kemudian di Meet yang bergabung pada Meet pagi hari ini 18 orang. Berarti sudah semua hadir pada Meet di hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Sudah, Bu. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Bu. Nah, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya. Berarti jaringannya sudah stabil ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan sia-siakan waktu belajar kalian, manfaatkanlah sebaik mungkin waktu untuk belajar kalian. Karena ada banyak orang yang tidak beruntung, yang ingin mengenyam pendidikan, tetapi tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti kalian. Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Ya, oke. Siap, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita Itu peserta didik mampu menentukan peluang dari kejadian saling lepas pada suatu percobaan acak dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peluang kejadian majemuk yang merupakan kejadian saling lepas dari suatu percobaan acak dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dengan tepat. Apa sih manfaat kita belajar peluang, Mega? Manfaat untuk kita mempelajari peluang itu agar kita mengetahui berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi pada suatu kejadian tersebut. Oke. Manfaat yang lainnya mungkin seperti ini ya. Yang pertama Bu jelaskan. Jadi manfaat kita belajar peluang itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dimanfaatkan oleh BMKG dalam perkirakan cuaca. Manfaat peluang ini juga untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang terakhir sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian, yaitu memperkirakan suatu hal yang akan terjadi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong disaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Perhatikan kejadian berikut ini. Banu sedang bermain ular tangga. Dia melempar sebuah dadu. Untuk memenangkan permainan, Banu menginginkan mata dadu yang muncul adalah mata dadu genap atau prima. Dapatkah kalian menentukan peluang munculnya mata dadu genap atau prima?
Kejadian yang lain, Adit sedang melempar sebuah dadu. Adit ingin memperoleh mata dadu ganjil atau genap. Dapatkah kalian menentukan peluang munculnya mata dadu genap atau ganjil? Apa yang kalian dapat simak dari video itu? Mungkin dari kejadian pertama, yang apa yang dialami oleh si Banu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Indah? Yang saya amati, kejadian yang diharapkan oleh Banu, kejadian tersebut kejadian yang lebih dari satu kejadian. Dia ingin yang muncul saat pelemparan dadu adalah mata dadu prima atau mata dadu genap. Jadi ada dua kejadian yang diharapkan. Jadi ada dua kejadian yang diharapkan di sana ya. Biasanya kita belajar peluang itu hanya satu kejadian, tapi di sana ada dua kejadian. Ya, berarti dari kejadian tadi itu kita melihat, berarti dari kejadian yang dialami oleh Banu maupun oleh Adit, berarti itu ada lebih dari satu kejadian. Yang dikenal dengan apa kalau lebih dari satu? Ya, kejadian majemuk. Jadi kejadian ini lebih dari satu kejadian. Nah, selain itu, coba diamati lagi kejadian yang dialami oleh si Banu. Ada dua kejadian kan Banu mengalaminya? Bagaimana kaitannya antara kejadian satu dengan kejadian yang kedua oleh Banu? Ada yang mau berpendapat? Ya, Chantri? Mata dadu yang diharapkan muncul oleh Banu adalah munculnya mata dadu genap atau mata dadu prima. Mata dadu genap itu kan 2, 4, dan 6. Sedangkan mata dadu prima 2, 3, dan 5. Jadi ada yang sama antara kejadian satu dengan kejadian kedua. Ya, bagus sekali ya pendapatnya dari Chantri tadi. Berarti ada yang sama antara kejadian satu dengan kejadian kedua. Jadi ada, tidak bisa dilepaskan dia. Jadi untuk kejadian yang tadi yang dialami oleh Banu itu, dia merupakan kejadian yang tidak bisa dilepaskan karena masih ada apa? Masih ada yang unsur yang sama. Kita lihat kejadian yang dialami oleh si Adit. Ya, Mega? Saat Adit melempar dadu, dia menginginkan kemunculan dadu yang genap dan ganjil. Jika dijabarkan, yang genap itu ada 2, 4, dan 6, sedangkan yang ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Jadi, di antara kejadian satu dengan yang dua tersebut, tidak ada unsur yang sama. Jadi, antara bilangan yang ganjil dengan genap itu tidak mungkin ada yang sama. Jadi, kedua kejadian itu saling lepas. Nah, itulah yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kejadian yang saling lepas. Artinya, kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum kalian masuk ke pembelajaran tentang peluang kejadian saling lepas, kalian harus ingat lagi tentang materi yang pernah kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu tentang peluang. Masih ingat tentang peluang? Masih, Bu. Masih ingat ya tentang peluang ya. Masih ingat berapa ruang sampel dari sebuah dadu? 6, Bu. 6, iya. Sekarang kalau pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluangnya muncul mata dadu yang lebih dari 4. 2/6, Bu. 2/6? Iya, tepat sekali ya, sudah bisa mengingat. Ya, peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Tadi angka berapa yang lebih dari 4? Angka 5 dan angka 6. Berarti NA-nya ada berapa? 2. Dan NS-nya itu ada 6. Jadi peluangnya adalah 2/6. Ibu ingin menguji kemampuan secara mandiri kalian tentang materi prasyarat, yaitu tentang peluang ini. Silakan kalian buka aplikasi Kahoot. Ibu akan memberikan kuis. Oke, pinnya 4825788. Oke, sudah semua yang masuk ya. Ibu akan mulai kuisnya. Soal yang pertama. Ruang sampel pelemparan 2 buah dadu adalah? Ya, ternyata kalian semua masih ingat. Lanjutkan ke soal yang nomor 2. Dalam sebuah kantong ada 9 buah bola, nomor 1 sampai dengan 9. Diambil bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor genap. Iya, sudah semua benar ya. Oke, untuk soal selanjutnya.
Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6? Ya, ternyata kalian masih ingat dengan materi ini ya. Jadi jawabannya 5/36. Ke soal yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dijawab soal terakhir ini. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Ya, hampir semuanya benar. Ada yang mau menjelaskan ke Ibu? Biar teman yang salah, biar bisa memahami juga. Ya, silakan Win. Banyak kelereng keseluruhan. Iya. Ada 12. Jadi NS sama dengan 12. Iya. Dan Kemudian? ada 1 kelereng yang terambil, yaitu kelereng warna merah. Dan banyaknya kelereng merah ada 3. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Sama dengan 3/12. Iya, 3/12 sederhanakan 1/4. Iya, sudah benar ya. Semuanya paham? Teman-teman yang lain sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Jadi, materi prasyarat untuk peluang ini sudah kalian kuasai. Jadi, Ibu akan lanjutkan ke materi pokok kalian pada pagi hari ini, yaitu tentang peluang kejadian saling lepas. Nah, mekanisme dari pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kita selesai pada kegiatan pembuka kita akan masuk kegiatan inti. Yang pertama yang kamu lakukan adalah unduh LKPD di Google Classroom. Kemudian, kalian berdiskusi pada forum diskusi kelompok yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Dan kelompoknya sudah Ibu bagi. Jadi ada 4 kelompok di sini ya. Berdiskusilah dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi. Nah, yang terakhir kita akan menarik suatu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran ini kalian juga akan menilai keterampilan penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, bagaimana kamu berdiskusi, bagaimana kamu entar presentasi, bagaimana kamu keaktifan kalian dalam berdiskusi juga akan dinilai itu. Dan juga akan ada penilaian akhir, ada tes evaluasinya yang bisa kalian ikuti setelah pembelajaran ini. Ya, nanti ada 3 penilaian entar ya. Kemudian, Ibu masuk ke kegiatan inti. Di sini, yang pertama, amatilah permasalahan berikut. Ini salah satu permasalahan yang ada pada LKPD. Apa yang bisa kalian amati dari permasalahan yang Ibu tampilkan ini? Ya, Bu. Ya, Juli. Pada pelemparan 2 buah dadu yang diharapkan muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Jadi, kejadian ini kejadian yang lebih dari 1 kejadian. Jadi, itulah hasil pengamatan teman kalian. Jadi, sekarang waktunya kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, menemukan berapa peluangnya. Permasalahan kedua yang akan Ibu tampilkan di LKPD, yaitu seperti ini. Ada yang bisa menganalisis apa yang diketahui dari soal mungkin? Ya? Mira? Diketahui bola berwarna merah ada 5 dan putih ada 4. Yang diharapkan terambil 2 bola. Jadi yang ditanya peluang terambilnya 2 bola dengan warna yang sama adalah. Iya, berarti di sana itu bisa dilihat bola merah diketahui, ada bola putih diketahui, kemudian dimintalah ya peluang 2 bola dengan warna sama. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian sekarang masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom, Ibu sudah sediakan forum diskusi. Di sini kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kemudian Ibu juga sediakan bahan ajar ini untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan. Boleh digunakan bahan materi ajar ini. Unduhlah LKPD di sini. Nah, LKPD-mu di sini kalian unduh yang permasalahan-permasalahan tadi yang Ibu tampilkan tadi itu semuanya ada di LKPD di sini ya. Dari permasalahan 1 semua sudah ada di sini ya. Silakan, boleh kalian keluar dari Meet ini, boleh juga kalian masih tetap di Meet ini, silakan. Yang penting kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian silakan keluar dan langsung masuk ke Google Classroom masing-masing. Izin keluar, Bu.
Baik, kita masuk ke sesi meet yang kedua. Waktunya kita untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ibu mulai dari permasalahan yang pertama. Ada yang mau mempresentasikan untuk permasalahan yang pertama? Ya, Dinda, silakan. Terima kasih. Jadi saya akan mempresentasikan tentang masalah pertama. Diketahui A. Kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 3. B. Kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 10. Yang ditanya, peluang muncul mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Penyelesaiannya, dengan melengkapi tabel seperti yang ini, jadi banyak ruang sampel keseluruhan NS sama dengan 36. Titik sampel dan banyak kejadian A sama dengan 1,2 dan 2,1, sehingga NA sama dengan 2. Maka, peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 2/36. Titik sampel dan banyak kejadian B sama dengan 4,6, 5,5, dan 6,4, sehingga NB sama dengan 3. Maka, peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 3/36. Antara kejadian A dan B tidak ada insan, jadi dua kejadian ini merupakan kejadian yang saling lepas, karena terdapat dua kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, sehingga digunakan aturan perjumlahan peluang. Sehingga peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B, sama dengan 2/36 plus 3/36, sama dengan 5/36. Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Yang lain, apakah jawabannya sama, ketemu seperti jawabannya Dinda? Sama, Bu. Ada yang bertanya mungkin untuk permasalahan yang pertama ini? Tidak, Bu. Nah, kenapa di sana digunakan rumus peluang untuk kejadian saling lepas? Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 3 tidak bisa terjadi secara bersamaan dengan munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Iya, jadi kejadian ini tidak bisa terjadi secara bersamaan. Makanya tidak ada yang sama antara kejadian A dengan kejadian yang B, sehingga kita gunakan kejadian saling lepas. Maka kita jumlahkan peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi 2/36 ditambah 3/36, hasilnya 5/36. Bisa dipahami untuk yang lainnya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Terima kasih tadi Dinda sudah presentasi untuk permasalahan yang pertama. Yang kedua, siapa mau presentasi? Ya, silakan Mega. Izin share screen, Bu. Iya. Di sini saya akan mempresentasikan masalah kedua. Di sini diketahui ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 2 bola sekaligus. Yang ditanya yaitu peluang kedua bola yang terambil berwarna sama. Jadi, kemungkinan yang terjadi adalah terambil 2 bola merah atau 2 bola putih. Maka, tidak ada kejadian
yang sama, maka disebut dengan peluang saling lepas. Jadi, untuk A merupakan kejadian terambil 2 bola merah. NA sama dengan kombinasi 2 unsur dari 5 unsur yang tersedia, sama dengan 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial yaitu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama-sama disederhanakan 3 faktorial dengan 3 faktorial, yaitu sisa 20 per 2, yaitu 10. Untuk B, yaitu kejadian yang terambilnya 2 bola putih. NB sama dengan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia, sama dengan 4 unsur per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama-sama disederhanakan. 4 dikali 3 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang untuk ruang sampelnya sama dengan kombinasi dari 2 unsur dari 9 unsur yang tersedia. Sama dengan 9 faktorial per 9 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 9 min 2 sama dengan 7 faktorial dikali 2 faktorial. 9 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorial. Sama-sama disederhanakan. 9 dikali 8 sama dengan 72 per 2 sama dengan 36. Jadi, peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 10 per 36. Peluang kejadian B sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 36. Peluang A atau B sama dengan peluang A plus peluang B. Peluang A sama dengan 10 per 36, sedangkan peluang B sama dengan 6 per 36. Sama dengan 16 per 36 sama dengan 4 per 9. Terima kasih Mega sudah mau mempresentasikan untuk permasalahan yang kedua. Dan mungkin pertanyaan untuk kelompok ini dari kelompok yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Ya, Diantari, ada yang mau ditanyakan? Kenapa dikatakan peluang saling lepas pada permasalahan yang diminta peluang 2 bola yang terambil merupakan bola yang sama? Kenapa di sini dikatakan peluang saling lepas? Padahal tadi pada soal hanya diminta apa? Peluang 2 bola yang berwarna sama. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Karena ada 2 kejadian sebenarnya yang bisa terjadi, yaitu terpilihnya 2 bola berwarna merah atau 2 bola berwarna putih, sehingga bisa dikatakan menjadi peluang saling lepas. Iya, karena di sana yang akan terambil itu adalah pilihannya 2 bola merah atau 2 bola putih. Jadi kejadiannya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Sehingga pada permasalahan yang kedua ini merupakan peluang kejadian saling lepas. Bisa dipahami? Tadi jawaban daripada Mega kita lihat ya, berarti yang pertama itu untuk NA. NA-nya dari kombinasi dari 2 dari 5 unsur yang tersedia. Sudah benar ya, hasilnya ketemu berapa itu? Hasilnya ketemu 10. Untuk yang kedua, untuk yang NB ya, cari untuk yang peluang kejadian B, kita lihat NB-nya didapat dari kombinasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Karena dimintanya 2 bola dan tersedia 4 bola tersedia. Dan jawabannya sudah benar, ketemu 6 ya. Kemudian untuk ruang sampel, yang diminta hanya 2 bola, tetapi yang tersedia jumlahkanlah bola merah dengan bola putih, ada 9 kan? Jadi kombinasi 2 unsur dari 9 unsur yang tersedia. Jadi pahami? Ya, Bu. Jadi peluang A atau B, peluang A ditambah peluang B itu 10 per 36 ditambah 6 per 36, sehingga hasilnya 16 per 36. Hasilnya sudah benar ya? Yaitu 4 per 9. Yang lain sama? Sama, Bu. Sama. Oke, kita lanjutkan ke permasalahan yang terakhir. Yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Wiwin, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan permasalahan 3. Diketahui ada 15 pelamar. Jadi NS sama dengan 15. Dan lulusan PTN ada 10 orang. Jadi NA sama dengan 10. Lulusan PTS ada 5 orang, jadi NB sama dengan 5. 3 pelamar yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, jadi NC sama dengan 3. Dan 7 pelamar yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, jadi ND sama dengan 7. Dan ada 5 pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja, jadi NE sama dengan 5.
Yang ditanya, kejadian saling lepas yang mungkin terjadi dan hitunglah peluang dari kejadian tersebut. Penyelesaian, kemungkinan pertama, berkas lamaran yang terambil pelamar yang lulusan PTN atau PTS. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS, sama dengan 10 per 15. Peluang kejadian B sama dengan NB per NS, sama dengan 5 per 15. Jadi, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, sama dengan 10 per 15 ditambah 5 per 15, sama dengan 5 per 15 sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua, berkas lamaran yang terambil pelamar yang memiliki pengalaman kerja yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, atau yang tidak memiliki pengalaman kerja. Jadi peluangnya, peluang C atau D atau E sama dengan peluang C ditambah peluang D ditambah peluang E, sama dengan NC per NS ditambah ND per NS ditambah NE per NS, sama dengan 3 per 15 ditambah 7 per 15 ditambah 5 per 15, sama dengan 5 per 15 sama dengan 1. Iya, terima kasih Wiwin. Jadi yang ditampilkan oleh Wiwin ini, dia sudah merupakan peluang saling lepas. Bisa kamu lihat dari peluang yang kemungkinan pertama itu ada yang lulusan PTN sama yang lulusan PTS. Jadi tidak mungkin ada kejadian yang sama kan? Yang kedua dia bilang kemungkinan terjadi itu yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun atau yang lebih dari 2 tahun atau yang tidak memiliki pengalaman kerja. Ini juga tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Semuanya sudah saling lepas dia, sehingga sudah benar apa yang dikerjakan oleh Wiwin. Mungkin ada kemungkinan yang lain yang terjadi, ada yang bisa untuk berpendapat lagi? Ya, Mega? Nah, di sini saya ada tambahan sedikit. Untuk kemungkinan pertama itu bisa untuk berkas lamaran yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih. NS-nya sama dengan 15 dan NC-nya sama dengan 3, yaitu yang kurang dari 2 tahun. Pengalamannya yang kurang dari 2 tahun. Dan ND 7 yang pengalamannya lebih dari 2 tahun. Jadi, peluang C atau D sama dengan peluang C plus peluang D, sama dengan NC per NS ditambah ND per NS. 3 per 15 plus 7 per 15 sama dengan 10 per 15. Nah, kemungkinan yang selanjutnya yaitu berkas lamaran yang terambil yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun atau yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. NS-nya sama dengan 15. ND sama dengan 7, yaitu yang lebih dari 2 tahun. NE-nya sama dengan 5, yaitu yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Jadi, peluang D atau E sama dengan peluang D plus peluang E, sama dengan ND per NS ditambah NE per NS, sama dengan 7 per 15 ditambah 5 per 15. 7 plus 5 sama dengan 12 per 15. Iya, terima kasih Mega sudah menambahkan. Iya, jadi ada lagi tambahannya untuk kemungkinan yang terjadi ya. Sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi, kemungkinannya lagi tambah lagi 2, ada yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau yang lebih dari 2 tahun. Atau juga bisa juga yang gimana? Yang lebih dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja. Ya, sudah benar juga ya. Nah, ada mungkin pertanyaan teman, ada yang lain yang mungkin yang berbeda? Apakah sudah sama semua? Saya memiliki pendapat berbeda, Bu. Iya. Menurut saya, kejadian saling lepas yang dapat terbentuk adalah pelamar lulusan PTN atau yang lulusan PTS atau yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun atau yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Apakah itu termasuk peluang lepas, saling lepas? Ada yang mau membantu Ibu untuk menjawabkan? Ya, silakan Wiwin. Tidak bisa, Bu, karena kemungkinan orang yang lulusan PTN ada yang belum memiliki pengalaman kerja, atau mungkin bisa saja yang memiliki pengalaman kerja kurang dari setahun merupakan lulusan PTS, sehingga jika kejadiannya seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai peluang saling lepas. Iya, apa yang dikatakan Wiwin itu sudah benar ya. Jadi kalau yang lulusan PTS kamu atau PTN kamu gabung dengan yang tidak memiliki pengalaman kerja, itu kemungkinan ada yang sama. Kemungkinan ada kejadian yang
sama, mungkin saja orang yang lulus PTS dia belum mempunyai pengalaman kerja, atau mungkin saja yang lulusan PTN dia sudah memiliki pekerjaan lebih dari 2 tahun, mungkin seperti itu. Jadi yang dikatakan oleh Feby tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai kejadian saling lepas. Nah, dapat Ibu simpulkan dari tadi yang dijelaskan oleh teman kalian untuk permasalahan yang ketiga ini. Jadi, ada kemungkinan jawabannya itu adalah, nah, ini yang bisa kemungkinan jawabannya itu yang pertama, terambilnya berkas lamaran orang lulusan PTN atau terambilnya berkas lamaran orang yang lulus PTS. Atau kemungkinan yang kedua, terambilnya berkas lamaran orang yang memiliki pengalaman bekerja kurang dari 2 tahun atau pengalaman kerja yang lebih dari 2 tahun. Atau kemungkinan yang ketiga, terambilnya berkas lamaran orang memiliki pengalaman bekerja kurang dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja. Yang keempat, terambilnya berkas lamaran orang yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja. Yang terakhir, terambilnya berkas lamaran orang yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau pengalaman bekerja lebih dari 2 tahun atau tidak memiliki pengalaman kerja. Jadi pada permasalahan yang ketiga ini ada 5 kemungkinan yang bisa terbentuk untuk kejadian saling lepas. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke, berarti untuk permasalahan sudah habis kita bahas semuanya. Silakan beri tepuk tangan pada teman-teman kalian yang sudah mau mempresentasikan dari pekerjaan hasil diskusi kalian. Nah, untuk selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Chantri, silahkan. Kesimpulan yang dapat saya dari pertemuan ini adalah hari ini kita belajar tentang peluang kejadian saling lepas, di mana kejadian saling lepas adalah kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Untuk mencari peluang kejadian saling lepas, bisa digunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Apa yang dikatakan oleh Chantri sudah benar ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang peluang kejadian saling lepas. Kejadian antara kejadian 1 dengan kejadian 2 itu tidak terjadi secara bersamaan. Dan tidak ada irisan antara kejadian 1 dengan kejadian yang kedua. Selain itu, kejadian ini juga apa? Ya, tidak bisa apa? Tidak berkaitan ya. Artinya lepas, dia tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, untuk menghitung rumus dari peluang kejadian saling lepas, misalkan ada peluang 2 buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu peluang A atau peluang B yang merupakan kejadian saling lepas. Jadi rumusnya digunakan peluang A ditambah dengan peluang B. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, apabila kalian menemukan sebuah atau kejadian di mana antara kejadian A dan kejadian B itu ada irisannya, beririsan ya, atau ada yang sama antara kejadian A dengan kejadian B, itu merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Sehingga untuk mencari hasil peluangnya bisa digunakan peluang A ditambah dengan peluang B, tetapi dikurangi dengan irisan antara peluang A dan peluang B. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Intinya, kejadian saling lepas itu kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Dan tidak ada anggota dari kejadian A yang sama dengan anggota dari kejadian B. Ya, tidak ada irisan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Masih semangat untuk belajarnya? Masih. Oke, kalau begitu. Ibu ingin tahu tentang saran kalian atau mungkin kesan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesannya? Ya, Mira? Selama kegiatan pembelajaran ini, saya merasa senang.
Saya dapat berdiskusi dengan teman-teman untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang disajikan. Dan selain itu, materi pada pembelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saya. Iya, terima kasih Mira. Jadi senang ya dapat berdiskusi, menyelesaikan permasalahan, apalagi sudah benar permasalahannya, pasti sangat senang sekali ya. Terus masalah peluang ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Masalahnya benar-benar ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat gampang kita melihat kejadian-kejadiannya yang terjadi. Nah, kemudian setelah kita meet ini berakhir, Ibu akan mengadakan tes evaluasi yang Ibu sediakan tesnya di Google Classroom. Di sana kalian bisa unduh dari soal yang harus kalian kerjakan, batas pekerjaannya sampai dengan pukul 9 malam ini, ya. Unggah langsung jawaban kalian di sana. Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian tentang materi peluang kejadian saling lepas, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang peluang saling bebas. Tolong dibaca di buku kalian dulu tentang peluang kejadian saling bebas. Ya, ada pertanyaan sampai saat ini? Mungkin ada yang kurang jelas selama pembelajaran kita? Sudah Bu, jelas. Nah, kalau ada yang kurang jelas tentang materi ini, Ibu sudah sediakan video di Google Classroom, video penguatan tentang materi ini ya, bisa kalian saksikan setelah pembelajaran ini selesai. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa dipahami. Nah, untuk akhirnya dari pembelajaran ini, marilah kita berdoa karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih Mega sudah memimpin doa. Nah, di akhir pembelajaran ini tetap semangat belajar, tetap jaga kondisi kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Sebagai penutup, Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang anak-anak. Siang Bu.